Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anak ya. Selamat siang, Pak. Oke. Ini kan pagi ini akan kita lanjutkan pelajaran. Karena ini kan sudah siang ya, jadi mungkin nanti saya berikan semangat ya. Tapi sebelumnya tolong ketua kelas ya, ini kan kelas kuliner ya, kuliner 1. Jadi kuliner itu memang tidak wanita semua, ada yang pria juga. Nah ini tolong Mas Hanif dipimpin doa dulu. Silakan. Ya, untuk mengawali kegiatan ini silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Kemudian ini hari ini kita presensi dulu ya. Tolong ini apa ini? Mbak ini mana nih? Mbak sekretarisnya itu Mbak Novia itu ya, Mbak Novia sekretarisnya. Itu ya, tadi ya, tadi sudah saya lihat sudah di presensi tadi ya. Kemudian nanti itu siapa yang tidak masuk itu siapa ya? Tadi ada hari yang tidak berangkat Agus, Pak. Oh, itu tadi kejadian tidak ada keterangannya itu ya? Iya, Alpa, Agus Alpa. Oh, ya, itu nanti saya tindak lanjuti ke BK saja ya. Jadi supaya ya, Pak, sudah hari tidak berangkat, Pak. Ya itu. Makanya ini juga untuk pengalaman buat kalian semua. Jadi kedisiplinan itu harus diterapkan. Soalnya kalian kan ini SMK, jadi nanti suatu saat kalian bekerja, ya kan? Nah, itu kalau tidak disiplin nanti bisa berakibat fatal bagi kalian, ya kan? Makanya karena kedisiplinan itu kunci dari kesuksesan. Nah, itu untuk kata-kata hari ini itu. Kata-kata untuk hari ini. Kedisiplinan itu kunci kesuksesan, ya. Itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, kemudian kemarin kan sudah yang minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang materi yang sebelumnya itu. Tolong kemarin materinya sebelum ini apa ya Mbak Nunung? Materi teks prosedur, Bapak. Oh, wah bagus sekali masih ingat. Jadi teks prosedur kemarin kan sudah saya jelaskan dan juga sudah praktek untuk menyajikan teks prosedur kemudian ditampilkan dalam bentuk digital. Ya, khususnya kalian kan ini kuliner, jadi kemarin itu membuat resep-resep masakan dan kemudian dikumpulkan, diupload ke Instagram ya. Itu kemarin. Itu kemudian ini sebelum kita mulai sebaiknya ini kan sudah siang ya. Kita semangati dengan yel-yel saja ya. Yel-yel aja. Oke. Siap ya semua ya? Ya, Pak. Ya, oke, siap. Oke. Jadi jangan lupa ini nanti ya ini kan jangan lupa ya. Jadi nanti saya bilang SMK, nanti kalian bisa gitu ya. Yang kompak tapi ya. Kemudian Kanipo unggul berkarakter. Ingat sekali Mas. Kanip ini sangat ingat sekali. Oke, siap ya? Siap. Ya. 1, 2, 3. SMK. Bisa. Kompak sekali. Kanipo Unggul berkarakter. Sekali. Tepuk tangan semua. Oke, sekarang kita mulai saja untuk materinya ya. Nah, kalau kemarin itu teks prosedur ya. Nah, kemudian juga sudah saya bagikan materi yang hari ini di WA grupnya kalian, di WA grup kelas itu flipbook ya, flipbook sudah dibagikan. Itu sudah dibaca belum? Anak-anak sudah baca flipbooknya belum? Belum ya? Pak Guru. Sudah ada yang belum sih. Oke. Kalau yang sudah ya bagus. Nah, tapi kan kalau belum jelas nanti Pak Rindarto jelaskan, nanti bisa jelaskan satu persatu ya. Tapi yang belum nanti bisa saya jelaskan juga nanti di materi ini juga. Oke. Oke, saya akan mulai share screen dulu ya.
Bu, Sudah kelihatan belum? Pak Guru izin ke toilet ya Pak Guru. Oh iya, silakan, silakan. Sudah Belum, Pak Guru. belum kelihatan? Pak Guru. Nah, sudah. Sudah kan? Oke, sudah semuanya sudah melihat semua ya? Ada yang belum? Sudah ya? Sudah, Pak Guru. Oke. Mari kita mulai. Sekarang materi kita hari ini adalah tentang iklan atau pariwara ya, pariwara atau iklan komersial ya. Jadi ini menulis pariwara iklan komersial dengan aplikasi Canva dan media Instagram. Nah, ini. Dan kemudian sebagai publikasi karyanya itu diunggah dalam media digital tersebut. Oke. Dan sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Kelihatan belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Pak Guru. Oke. Sudah, Bapak. Sudah Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk kita nanti akan mampu menguraikan gagasan pikiran membuat teks non sastra berupa pariwara atau iklan itu rasanya. Jadi pariwara itu sama dengan iklan. Nah, kemudian dengan kritis dan kreatif. Kemudian kalian juga bisa nanti bisa mendesain iklan atau pariwara tersebut dengan logis dan kritis, bahasannya juga yang kreatif. Kemudian juga mampu menyajikan iklan atau pariwara tersebut berupa tulisan dengan logis dan kreatif ini ya. Ini kalau yang ketiga ini nanti masalah teknis ini nanti tentang nanti diunggah ke Instagram dan sebagainya itu kan. Jadi ada 3 tujuannya. Ini kita lanjutkan. Nah, kalian tahu ini gambar apa ya? Siapa yang tahu ini gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa di atas? Mas Ya Allah, Sanip, ayo. enak banget, Pak. Jadi lapar, Apa itu Pak. gambar? Itu gambar apa? Makanan enak. Mbak, gambar apa, Mbak? Kentucky Fried Mbak? Chicken. Pak Guru Oke, mau oke. tanya Pak Guru. Bentar, Paket bentar. ini, Pak. Bentar, Pak bentar. Guru Kentucky mau Fried Chicken tanya itu, Pak Pak. Guru. Apa itu? Apa itu? Pak Ridarto tanya dulu, bentar, itu gambar apa? Pak Guru. Yang ditumpuk, Pak, itu, Pak. Eh? Roti yang ditumpuk-tumpuk. Oh, tumpuk-tumpuk. Ada yang pernah membuat seperti itu enggak? Membuat seperti ini. Gambar seperti ini. Ada enggak? Membuatnya belum, Pak. Belum, Bu, Makannya belum. Sudah. Ya, makanya sudah ya. Nah, ini Ya. ini ada sebuah iklan atau pariwara ya. Ya, iklan atau pariwara. Ya, saya juga pernah melihat itu di story WA-nya Mbak Rezeki itu dulu. Itu saya lihat itu kok ada foto-foto jilbab itu jualan jilbab itu ya. Nah, tapi di Bukan, situ kan Mbak. foto-foto Iya, Itu Pak. bukan Jualan jualan. apa? Itu menemukan jilbabnya orang, terus dia sampaikan promosi, siapa tahu ada orang yang kehilangan kayak gitu. Oh gitu. Kemarin Nah, saya itu tanya Jeki kayak gitu. juga termasuk iklan ya. Karena Ih, sakit, Pak. memberitahukan ya. Jadi ya kalau Sok lebih tahu. baik itu kalau misalnya mau memberitahu itu harus dengan suatu suatu gambar yang suatu yang menarik ya. Supaya nanti orang yang melihat itu bisa tertarik atau melakukan tindakan ya. Nah, jadi kalau hanya foto-foto saja tidak diberi keterangan dan sebagainya itu nanti orang tidak tahu dan tidak tertarik. Nah, maka ini harus bisa nanti jadi Mbak Rezeki itu supaya lebih menarik nanti promosinya bisa lewat iklan tadi ya, desain-desain yang bagus itu ya. Nah, terus satu lagi saya pernah dengar dan juga pernah melihat bapaknya Mas Sanip itu. Bapaknya Mas Sanip itu jualan fried chicken itu di rumah tapi. Ya. Iya betul, betul. Nah, Pak. itu saya yang motong Nah. sendiri di rumah. nah itu makanya. Ayamnya. Nah, ini supaya lebih laris, Mas. Lebih laris itu makanya dibuatlah iklan dengan desain yang menarik dan juga nanti dibagikan ke media-media tertentu. Jadi supaya nanti konsumennya Bapak itu bisa lebih banyak lagi, kan? Gitu ya, Mas ya. Nah, jadi Ya, itu ya. baik. Kemudian oke, kita lanjutkan.
Nah, pengertian iklan atau pariwara itu apa? Iklan atau pariwara yaitu suatu kabar atau pengumuman yang kemudian menarik perhatian orang untuk membaca atau mendengarkan. Nah, kalau menarik, kalau tertarik maka akan melakukan tindakan baik itu membeli atau melakukan tindakan apa sesuai dengan iklannya apa itu pariwaranya. Nah, mungkin kalian baru dengar pariwara ya. Pariwara itu mungkin bahasa yang mungkin sekarang sudah dijadikan bahasa baku dalam bahasa Indonesia ya. Itu asli katanya dari bahasa Sanskerta itu. Jadi mungkin baru tahu ya, seperti pariwara, ada juga salindia, itu kan untuk PowerPoint di bahasa asing, bahasa Indonesia salindia, dan juga gawe itu dari kata asingnya gadget, itu kan seperti itu ada istilah-istilah bahasa Indonesia yang baru. Mas Hanif, itu kan kamu baru tahu sekarang itu ya, seperti itu ya? Iya Pak, baru tahu. Baru maka saya beritahu. Iya, Kan terima kasih Pak Guru yang baik hati. Ya, tidak saya beri tempe tapi beritahu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ya wujud pariwara atau iklan itu apa saja? Itu yaitu tuturan atau kalimat. Ya, contohnya di iklan kecil. Ya. Itu bisa dilihat gambarnya nanti di itu flipbook yang Pak Rindarto bagikan pada kalian itu bisa di situ bisa dilihat gambar juga. Yang ini yang kedua gambar berupa contohnya poster, baliho dan sebagainya itu ya. Kemudian ada wujud pariwara atau iklan yang berupa tuturan atau suara. Jadi jadi satu itu tuturan dan suara itu suara dan ada kalimatnya juga. Nah, ada juga suara dengan lagu. Itu contohnya di radio, Spotify dan sebagainya itu ada suara, ada lagunya, ada musiknya dan sebagainya. Ada kalimat-kalimatnya. Kemudian yang berikutnya wujud suara instrumentali atau acting. Ya, jadi di dalamnya ada suara, ada musik, ada acting, ada pelaku dan sebagainya. Itu berarti seperti audio visual. Ya, contohnya seperti TV, ponsel, medsos, YouTube dan sebagainya. Seperti YouTube-nya itu tadi saya lihat YouTube-nya Mas Hanif itu tadi itu bagus itu nanti ya. Itu bisa diiklankan itu dia, promosi. Kan ya Pak, supaya subscribernya itu banyak Pak. Oke, nanti saya doakan. Nanti tak subscribe 2 kali Pak Sani. Oh, Mas Sani. ya itu bagus itu. 2 kali? Ya berarti keluar oh. Oke, kita lanjutkan ya. Oh ya Pak Guru, maaf Pak Guru. Ciri-ciri. Ya, oke. Jangan ribut Pak Guru, ngajak gelut. Biasa itu. Ciri-ciri pariwara itu berikut ini ada lugas bahasanya. Maksudnya itu lugas itu tidak mengandung kata konotasi ya seperti puisi itu kan mengandung kata konotasi. Jadi jago merah ya artinya jago berwarna merah bukan ada arti makna khusus. Jadi lugas bahasanya mengandung arti kata denotasi. Kemudian dipahami, mudah dipahami, tahu tujuannya maksudnya apa itu langsung bisa dipahami oleh orang yang mendengar atau yang membaca. Menarik perhatian berarti kalau sudah membaca kemudian orang yang membaca itu bisa tertarik, bisa melakukan tindakan atau membeli tergantung dari nanti iklan atau pariwaranya apa. Singkat dan jelas. Coba Mas Irfan itu maksudnya singkat dan jelas itu apa ya, Bang? Singkat dan jelas itu mungkin itu Pak apa namanya kalimatnya itu sedikit tapi langsung ke poinnya gitu Pak. Oke, wah bagus sekali. Singkat itu beli ayam gorengku gitu. Mungkin kayak gitu. Singkat itu tidak terlalu bertele-tele, singkat tetapi maksudnya jelas. Ya, itu bagus sekali. Nah, itu tadi ciri-ciri ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis pariwara atau iklan. Nah, ini ada pariwara komersial seperti tadi ya. Jadi ada Mbak siapa? Mbak yang jualan jilbab tadi itu sama itu tadi apa bapaknya Mas Hanif itu? Pak, Pak. Nah, itu ada komersial. Jadi ada bisa berupa produk, bisa juga jasa. Kalau jasa misalnya tentang kursus ya, sebagainya itu kan ada iklannya atau secara komersial. Jadi ada kalau mengikuti mesti ada membayar atau sebagainya, ada pembayaran. Nah, kemudian yang kedua itu pariwara atau iklan keluarga atau undangan. Nah, jadi isinya biasanya berupa ulang tahun, acara-acara tertentu, termasuk itu di dalam surat kabar itu ada berita duka dan sebagainya itu termasuk ini. Ya, seperti itu. Kemudian pariwara permintaan itu istilahnya itu seperti contohnya lowongan kerja dan sebagainya. Itu masuk pariwara permintaan atau iklan permintaan. Dan yang terakhir itu pariwara layanan masyarakat. Ya. Misalnya ini tetap membuang sampah
tetap buang sampah pada tempat yang disediakan. Itu maksudnya buanglah sampah di tempatnya gitu kan. Iya. Atau yang lain misalnya tentang 2 anak cukup dan sebagainya. Jadi tidak boleh lebih dari 2. Cukup, Pak, jangan banyak-banyak. Ya itu makanya. Oke, selanjutnya Kalau itu Pak apa Pak? Pak Rin ada iklan itu 2 anak lebih baik gitu katanya itu Pak. 2 anak banyak rezeki ya. Itu kata lebih bidan banyak. yang sudah kelewat, Pak. Ya. Masih 2 anak lebih baik katanya gitu Pak. Ya, itu banyak anak banyak semboyannya rezeki. bidan yang anaknya lebih dari 2. Ya itu. Kalimat seperti itu biasanya bidan yang bicara. Nah itu bagus tapi sebaiknya jangan seperti itu ya. Oke kita lanjutkan. Media cetak, ini media pariwara itu bisa media cetak dan media elektronik ada 2 ya. Media cetak berhubungan dengan cetak atau tulis yang berupa medianya itu bahannya itu kertas seperti ini Kompas. Ya. Iklan baris Kompas itu masuk. Kompas di mana Pak Guru? Kompas. Kompas yang penunjuk waktu itu Pak Guru. Bukan, ini judul surat kabar Mas. Ada Kompas, Surat Merdeka dan sebagainya. Ya mungkin Bapak ada yang mungkin bekerja di Kompas, bapaknya tuh gimana? Ya itu saya tahu. Enggak, biasanya saya temunya kan di bungkus gorengan Pak Guru. Oh iya ya. Ya kan Mas Hanif kan itu bapaknya jual itu tadi. Iya, kayak biasa mengumpulkan koran isinya iklan-iklan gitu. Makanya ya. Oke, dan kemudian ini media elektronik itu contohnya TV, televisi, kemudian radio ya. Termasuk ini HP ya. HP itu seperti ini yang saya contohkan, HP itu termasuk media elektronik meskipun di situ kan elektroniknya berhubungan dengan jaringan atau internet. Oke. Kita lanjutkan. Struktur dari pariwara. Ya, struktur pariwara itu ada judul ya, judul itu kalau judul itu mesti harus ada. Kalau tidak ada judul nanti udah jelas pariwaranya kan atau iklannya. Seperti kalau manusia tidak ada kepalanya ya tidak jelas manusianya kan. Jadi harus lengkap gitu. Judul, kemudian nama produk atau jasa. Itu kalau iklan komersial tadi pariwara komersial, penjelasan tentang produk atau jasa. Penjelasan dari iklan itu apa. Ya. Sampai ke nanti detailnya itu sampai nomor telepon dan sebagainya untuk menghubunginya termasuk di situ. Oke, nah, lanjutkan. Nah, seperti yang Pak Rindato katakan tadi ya. Jadi kalau kalian ini mendesain iklan yang Anda buat itu bisa lewat ini Canva. Ya. Ini kebetulan ini Canva-nya Pak Rindato, jadi itu ada apa? Fotonya Pak Rindato di situ ya. Mungkin kalian bisa membuat seperti ini di Canva. Nah, nanti cara membuat tutorialnya masuk download Canva dan sebagainya itu nanti sudah Pak Rindato set di playbook kalian itu yang saya bagikan itu ada di situ. Ya, cara tutorial untuk mendownload dan memakai Canva. Oke. Kemudian aplikasi Instagram ya. Tadi kan kalau ingin membagikan ke konsumen harus ada media digital sekarang ya kan supaya lebih banyak lebih luas dari media yang biasa. Nah, kan. Ini pakai media aplikasi Instagram salah satunya ini. Nah, ini juga contoh dari Pak Rindato juga ini media Instagram. Kemudian, nah ini beberapa contoh pariwara dengan media dibuat dengan aplikasi Canva tadi. Coba Mas Irfan lagi. Mas Irfan, yang pertama itu masuk jenis tadi ya. Iklan apa? Pariwara apa tadi? Yang ini. Ini tadi apa yo? Jenis iklan apa? Itu layanan masyarakat bukan Pak tadi Pak? Oh ini bukan ini ada makanan kok layanan masyarakat. Siapa yang tahu? Yang ada ini berupa produk dan jasa. Masyarakat selalu makan Pak, jangan meninggalkan makannya gitu. Oh gitu. Oh, jadi ini ada makanannya, berarti kan bukan layanan. Ini kan nanti makanan ini bayar. Ini makanan. Kalau layanan kan tidak harus bayar kan. Siapa yang tahu Mas Irfan gue? Ini termasuk iklan jenis apa ya Mas ya? Mas Irfan? Iya Pak. Mas Susanip. Tadi saya salah katanya Pak jawabannya Pak. Iya salah, bukan layanan masyarakat itu. Iya Pak. Itu iklan apa? Itu tadi iklan, yang saya sudah jelaskan. Iklan sudah saya jelaskan tadi. Ya,
iklan komersial tadi ya. Komersial Nah, umum. tadi itu komersial. Bukan iklan layanan, Mas. Yang Ya. iklan layanan itu ada di ini Yang tetap. layanan ini di tempat sampah kayaknya, Nah, Pak. bagus sekali kamu ya. Nah, itu termasuk iklan layanan tuh. Yang terakhir yang keempat tuh. Sedangkan yang ini termasuk iklan apa? Jadi undangan atau keluarga, iklan keluarga. Ya, betul, keluarga. Kalau ini ya, kalau ini apa, Mas? Pribadi, Ya, itu, Pak, pribadi iklan atau pribadi lebih ya ke- permintaan atau pribadi. Karena ini Ya. isinya tentang lowongan pekerjaan. Bagus. Sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi nanti saya suruh buat project lagi kalian ya. Nah, ini kan karena waktunya sedikit, jadi mungkin 1 jam nanti bisa buat projectnya. Jadi ini buatlah pariwara komersial dengan media iklan, media aplikasi Canva, dan media sosial Instagram bagi publikasi hasil karya. Nah, ini temanya jurusanku, karena kalian jurusannya kuliner nanti berhubungan dengan kuliner nanti ya. Tuh. Nah, ini nanti tentukan produknya apa. Kalau nyari produk biasa jasanya apa. Kemudian ini, nah ini tadi cara mendownload dan mengoperasikan, ini bisa buka di YouTube ini. Sudah saya share di WA kalian. Nanti bisa dibuka. Nah, nanti ini kan kelompoknya semuanya sudah dibuat waktu pertemuan kemarin ya. Jadi nanti bisa kamu bergabung saja di situ untuk menyepakati pembuatan proyek kali ini. Nah, ini adalah aspek yang perlu dinilai nanti. Perlu kalian ketahui, ini ada persiapan sampai desainnya, nanti sampai ketepatan pengumpulannya. Ini adalah skor yang ditentukan itu. Nah, kemudian ini ada, ini adalah urutannya proyek. Nah, ini skor ini yang paling tinggi nanti adalah 4. Kalau kalian memang bagus sekali iklannya ya. Tuh. Kemudian setelah pariwara jadi nanti lalu dipublikasikan ke media sosial atau Instagram, kemudian diberi caption atau kalimat persuasif, berupa kalimat persuasif supaya menarik perhatian bagi pembaca. Ya, jangan lupa nanti linknya diposting ke Instagram dan hasil iklan dilampirkan di LKPD. Ya, LKPD-nya sudah saya cantumkan di Google Classroom kalian masing-masing, gitu ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan, gabung kelompoknya. Nah, mulai sekarang selamat mengerjakan. Nanti saya tunggu sebentar lagi ya. Nah, nanti kan Pak Lindato tunggu pengumpulannya di Google Classroom kalian. Silakan dikerjakan dulu. Loh, ini sudah ada yang mengumpulkan ini. Ini ada sudah masuk ke Pak Lindato 1 nih. Di Google Classroom-nya sudah ada ini. Kelompoknya ini Pak Mas Irfan, ini kelompoknya sudah jadi. Nih, coba saya buka dulu. Lah ini kelompoknya Mas Irfan sudah jadi ini. Nah, ini. Oh, ini Pak. Ini anu ya. Ini saya screenshot dari ini Instagramnya Mas. Nah, Mas Irfan ini. Ini itu komersial Pak itu Pak. Ya, mari beli ini akunnya ya. Akunnya mari beli ya. Dari betul, Mas Pak. Irfan ini ya. Nah, nah, sekarang itu hasilnya seperti itu, bagus sekali Mas. Nah, coba Mbak Nunung. Mbak Nunung. Mana Mbak Nunung? Ada Mbak Nunung ada? Iya. Ya, Pak Guru, nggih Pak Guru. Mbak, coba komentari itu. Itu kira-kira ada kesalahan diksi atau penggunaan kata atau kalimat atau bagaimana? Silakan dikomentari, Mbak. Ada beberapa hal yang masih keliru itu Pak Guru. Paket itu bahasa mana nggih Pak? Itu dialek mana nggih? Itu. Paket itu bukankah seharusnya paket nggih Pak nggih? Ya, itu harusnya paket itu. Apalagi Mbak yang bisa juga piket. Apalagi? Paket. Selain itu paket harusnya. Senin. Harusnya apa itu? Senin itu kan harusnya Senin nggih Pak nggih. Oh iya, bagus sekali. Senin. Maksud Senin. Jumat Pak Guru. Kalau pasar Senin lah itu Jakarta. Nah, kalau bahasa Jawa mungkin Senin, Selasa, ya, Senin Pak nggih. Ya. Di Jakarta juga ada pasar Senin. Terus apa lagi Mbak? Pak Guru Jumat kilo. Jumat. Ya. Harusnya apa itu? Penulisannya yang saya ketahui laka komane Pak Guru.
Oh, Iya, langsung dia ada double. komanya. Nah, itu Ya, termasuk ada, Pak dari Guru. kesalahan juga itu ya. Nah, nanti Jumat berarti Pak. diperhatikan ya. Iya. Nanti diperhatikan tuh Mas Irfan ya. Tapi Kelompoknya kalau Mas Ya, Irfan. Pak. si Mbak saya kok Kemarin bilangnya jemuah buru-buru, ya Pak? Nah, itu bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia semua ya. Malam jemuah gitu Pak. Nah, itu bahasa Tadi malam semua ya Pak Guru. iya. Atau Sehat bahasa sekali Pak Guru. Jawa kuno malah itu. Ya. Oh, iya Pak. Ya, Terus oke, itu yang lain masih ada ada yang lagi? salah lagi tuh Pak. Apa itu? Penulisan RP rupiah itu harusnya kan tidak menggunakan titik nggih Bapak nggih. Ya, nah, Itu yang ini harusnya yang langsung saja yang RP atas sudah 1000. benar. Ini sudah benar atas, tapi yang Yang bawah itu 1000 Pak Guru. ya itu salah ini. Ada titik. Sop itu apa? Sup Pak Guru. Apa? Sop. Sop. Oh, harusnya apa? Sup. Oh. Sup. Ya. Oh, Terus bagus ini sekali sup. Ayamnya asli sayap atau bruto Pak Guru? Ayamnya ya bisa itu sayap dan bruto, jadi nanti tinggal permintaan konsumennya, ya kan? Yeah. Nah, Ada itu. promo ini Pak Rin. Wah, ada promo. Iya Pak, di toko saya, di warung saya itu ada promo bagi setiap pelanggan yang berhasil menghitung nasi yang dihidangkan itu gratis makan di situ selama 1 bulan Pak. Nah, bagus sekali Mas Irfan. Itu nanti bisa jadi promosi itu nanti ya. Oke. Tapi nanti tolong dibetulkan ya. Betulkan dulu itu nanti supaya nanti konsumen tidak bingung nanti ya. Nanti kata-kata dan diksinya juga ya. Tapi sudah bagus nih Mas. Iya Pak, kemarin buru-buru Pak, maaf Pak. Ya, enggak apa-apa. Karena sibuk sekali ya. Nanti Iya, membuat Pak. sama jual dagangan juga sibuk sekali. Pak Oke. Guru. Ada pertanyaan? Pak Guru mau tanya lagi Pak Guru. Ya, apa? Iya ya Bu, saya dari juga. Findemi apa Pak Guru di atas? Tapi nggak ada. Gimana? Guru. Findemi apa Findemi Pak Guru? Ibu, Artinya apa Findemi. Pak Guru? Find me. Oh, kalau Ya. find me itu berarti bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Artinya, Find me artinya apa? Find me itu cari saya. nah Pak Cari Guru saya di gimana itu, disuruh mencari? Mencarinya Pak Guru di bawah gimana? itu di kode itu barcode, nanti bisa lewat HP. Jadi HP kalian bisa didekatkan di situ, otomatis muncul nanti alamatnya dan Nanti sebagainya. Coba Pak Guru Nanti bisa bilang. langsung mencari. itu di sini ya. Coba Pak Guru Tidak, tadi bilang ya. find me artinya apa? Cari saya, cari alamat saya, maksudnya Nah, alamat Pak, di Pak Guru di mana Pak Guru di situ saya suruh mencari. cari alamat yang jual makanan itu, bukan Pak Guru yang dicari. Ya, Oh, itu ya. maksudnya ini gambar di bawah ini Pak Guru. Ya, itu ada gambar kotak itu untuk mencari Di alamat. nih. Oh, mencari ayam gepreknya, bukan mencari Ya, Pak Guru. itu yang Ini warungnya yang tahu itu nyong. Mas Irfan itu, ya. Oh, Oke. Ya, Sing kita jelas, lanjutkan. Pak. Di warungnya nyong, Ya. bukannya Pak Gurune. Oke, yang terakhir ini refleksi pembelajaran. Coba dibaca Mas Hanif yang pertama. Setelah pembelajaran hari ini, Ya. saya mengerti tentang Ya, pariwara. tentang apa, Mas? Tentang Tadi pariwara atau iklan Pak Guru. Oh, bagus sekali. Coba yang kedua, yang terakhir dibaca. Ini siapa ya? Mbak Nunung. Mbak Nunung, Mbak Pak Nunung. Guru, Nunung kayak ini semangan Pak Ya, Guru. Mbak Nunung mana? Nunung nih. Nunung Baca, mana Mbak. Pak Guru? Mbak Nunung Tenang baca, aja. Mbak. Mana ini? Mbak Nunung tidak kelihatan. Nah, Halo? mangan Pak Guru. Nggih, Pak, nggih. Itu dibaca Iya, yang Pak. keempat. Setelah Cepat. mendapat pelajaran hari ini, Ya. yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu Jualan geprek. Jadi yang apa? akan saya lakukan. Saya akan Jadi kan- menulis, Membuat menulis iklan atau pariwara dengan baik. Oh ya. Nah, supaya Dengan menarik benar. tadi dibuat seperti apa? Pakai apa Ada tadi Ada sampai? warna-warnanya. Ya, dan juga nanti dibagikan ke media sosial tadi seperti tadi ya. Nggih, Pak. Nggih. Ya, bagus sekali. Oke, ini tadi tugasnya sudah banyak yang bukan sudah selesai, sudah terkumpul semuanya bagus-bagus semuanya. Nanti Pak Rindato nilai satu persatu. Oke, jadi untuk hari ini sudah sekian dulu ya. Nanti besok kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu masih berupa iklan tapi nanti membaca iklan dari orang lain ya. Karena ini sudah bisa menulis tapi nanti bisa mengomentari
iklan yang dari orang lain. Besok ya, itu materi saya sampaikan. Ini untuk mengakhiri pelajaran hari ini, coba ketua kelas bisa disiapkan dulu untuk berdoa. Ya. Berdoa untuk kegiatan selesai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Guru? Ya. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Selamat sore, ini sudah sore. Sore Pak Guru. Sampai jumpa lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan monggo teman-teman yang mengomentari. Khusus Pak Rin tadi memang tak jar nih jajal tekan di 30 menit Pak. Hampir 31 menit. Monggo Bu Nia langsung aja biar cepat aja. Bu Nia. Oke Bapak, terima kasih Pak Rin. Media pembelajarannya TOP PGT. Ya, memang Pak Rin dari awal sudah memanfaatkan itu. Terus yang kedua, untuk gambar-gambarnya menarik Pak, terutama seblaknya bikin lapar. Habis pulang dari Zoom kita nyeblak bareng nggih Pak Rin nggih. Iya Bu. Nggih. Ya itu aja Pak Rin. Overall good. Mungkin Bapak Ibu yang lain monggo. Nggih. Langsung saja. Ini masih ada lagi enggak setelah ini? Masih Bapak masih 2 mahasiswa. Masih 2. Oke. Cepat aja begini Pak Rin. Yang harus diingat itu kan begini Pak Rin. Itu kan di dalam tujuan pembelajarannya itu kan mau menulis teks iklan gitu ya, teks iklan. Tapi kan saya melihat tadi bidan itu kan sampai ke iklan bidan. Jadi iklannya ini lebih kompleks Pak bidan. Jadi kan kalau di dunia nyata bidan, menulis iklan itu melibatkan banyak pihak bidan. Salah satunya adalah copywriters. Copywriters itu penulis teks iklan. Jadi dia tugasnya itu hanya menulis teks iklan. Nah, ini yang dimaksud di dalam kalau di dalam K13 itu KD-KD yang terkait dengan penulisan teks iklan. Nah, di dalam tujuan pembelajaran panjenengan dan itu juga yang dimaksudkan itu. Jadi bukan pada iklannya tapi teksnya. Ya, mungkin kan harapannya nanti si siswa itu bisa menjadi seorang copywriter, jadi penulis teks iklan. Jadi itu kalau misalkan yang disampaikan Pak Rin tadi itu saya yakin nanti siswa itu konsentrasinya akan terpecah, akan terpecah. Ya bagaimana menghadirkan iklan secara utuh, Nah tadi kan juga muncul kan ketika muncul tagihannya yang muncul itu kan iklan secara utuh. Nah, kalau misalkan seseorang itu dia mempunyai kalau tadi kan bukan gambar tapi kan foto kan. Dia punya keahlian fotografi, kemudian dia punya keahlian mendesain komplit komplit. Nah, kalau banyak orang seperti itu kan peluang pekerjaan kan menjadi menyempit. Kan cukup satu orang. Padahal kan kalau di biro-biro iklan itu kan melibatkan banyak orang. Ada desainer, dia menguasai desainer komputer, desain visual, ya, jadi sebuah kerja tim. Iklan itu adalah sebuah kerja tim. Jadi, nah, tujuan pembelajaran tadi yang panjenengan itu kan hanya mengajarkan atau memperkenalkan siswa pada pekerjaan seorang copywriter, penulis teks saja, itu kan sesuai dengan mapel kita bahasa Indonesia itu kan begitu. Jadi mungkin nanti tolong ke belakang Bapak Ibu yang lain juga begitu. Jangan sampai terjebak ke sana, Jadi jangan sampai terjebak ke sana.
Masa kesalahan guru saya mungkin 40 tahun yang lalu masih melembaga sampai sekarang. Saya dulu ketika diajari begitu ya juga sama, membuat iklan gitu, membuat iklan, jadi menggambar. Kalau dulu kan belum ada belum ada ini kan, belum ada komputer kan, jadi yang gambar, kemudian nulis iklan, ini dijual, ini ya macam-macam lah kayak seperti itu. Padahal kan kalau mata pelajarannya kan bahasa Indonesia kan, lebih dan harusnya kan terkait dengan bahasa, penggunaan bahasa. Tapi ya sampai kemana-mana begitu. Nah ini yang begitu. Jadi Bapak Ibu sebaiknya mulai membenahi, berani tadi kan untuk kembali ke habitat gitu, yang secara tegas begitu, sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak terulang gitu. Nah, kalau di SD kesalahan yang terulang itu kan kalau disuruh menggambar pemandangan alam itu, sejak saya dulu SD sampai sekarang gitu. Kalau disuruh menggambar pemandangan alam, mesti munculnya kan dua gunung, ada matahari, kemudian ada jalan, kanan kiri ada sawah, ada pohon-pohon, sebelahnya lagi ada tiang listrik kayak begitu. Nah, saya pikir kenapa ini imajinasi itu kok bisa menurun begitu. Ini kan luar biasa sekali orang Indonesia dalam mengemas imajinasi dan itu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi sebenarnya itu kan adalah membunuh kreativitas seseorang Itu sudah sejak awal begitu. Nah, yang sialnya lagi dari daratan Flores pun yang dia tidak ada gunung-gunung besar hanya bukit-bukit Itu ketika siswanya disuruh menggambar juga begitu Munculnya juga seperti itu ya kan, hebat begitu. Jadi hebat ya. Artinya saya nggak tahu yang hebatnya itu siapa begitu. Nah, ini kan pengalaman kalau tidak salah tahun 2020 kemarin ketika PPG saya di SD, kemudian ada yang beberapa mahasiswa dari NTT, itu kan begitu. Ketika saya tanya juga seperti itu. Bahkan yang di Jakarta pun yang ada seorang guru yang dia mengajar di sekolah yang termasuk bukan sekolah favorit tapi sekolah pinggiran, siswanya itu dari daerah-daerah perkampungan yang padat penduduk, yang kanan kirinya itu dikepung oleh pohon-pohon beton gedung-gedung tinggi sehingga Bapak guru tadi mengatakan bahwa matahari itu baru muncul itu setelah jam 9 ke atas, itu baru muncul. Jadi mereka itu anak-anak itu nggak pernah melihat matahari terbit atau matahari terbenam Bahkan sinyal HP pun sulit karena kan ada beton-beton. Tapi ketika disuruh menggambar ya munculnya kayak begitu. Nah, ini kan nah ini maksud saya Bapak Ibu harus tadi kan kembali ke khitoh Jadi mengajarkan bahasa itu kan bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai media Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Badan Bahasa itu kan menjadikan bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan. Maka bahasa itu kan diajarkan mulai dari sekolah dasar itu sampai sekolah bahkan sampai perguruan tinggi gitu. Nah, ini catatan saya buat Pak Rin terutama dan Bapak Ibu yang lain. Begitu, Mbak. Sekian saja. Yang berikutnya